Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran K3LH. Dan materi kali ini adalah klasifikasi alat pemadam api ringan. Nah, sebelum materi, tidak lupa saya ingatkan, untuk keberlanjutan channel ini, saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Alat pemadam api ringan atau APAR, atau dalam istilah asing Fire Extinguisher, merupakan perangkat perlindungan kebakaran untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran ringan dalam keadaan darurat. Perangkat ini tidak dapat dipergunakan untuk mengendalikan kebakaran dalam besar, misalnya kebakaran rumah atau kebakaran pabrik. Alat pemadam ini berbentuk bejana silinder bertekanan yang berisi zat pemadam yang dapat disemprotkan keluar untuk memadamkan kebakaran. Terdapat dua jenis utama alat pemadam api ringan, yaitu yang pertama adalah tipe stored pressure, yang berisi zat kimia kering serta udara, digunakan untuk isi zat pemadam air dan busa dengan nitrogen sebagai bahan tambahannya, dan umumnya digunakan bukan pada industri. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe cartridge. Umumnya digunakan di dunia industri karena alat pemadam tipe ini sangat cepat memadamkan api dan mudah untuk diisi kembali, sehingga dapat melokalisir daerah kebakaran dengan cepat. Alat pemadam api ringan saat ini diklasifikasikan berdasar jenis kebakaran. Klasifikasi ini dipresentasikan dengan huruf A, B, C, D, atau K. Sebuah alat pemadam api dapat digunakan lebih dari satu klasifikasi, bergantung pada jenis zat pemadamnya. Seperti yang kalian lihat, di situ sudah ada klasifikasi APAR berdasarkan jenis kebakaran. Akan saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, alat pemadam api ringan tipe A digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran dari bahan-bahan ringan seperti kertas, kayu, pakaian, atau plastik. Kedua, alat pemadam api ringan tipe B digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran dari bahan bakar gas dan cair yang sangat mudah terbakar seperti bensin, oli, cat, dan alkohol. Ketiga, alat pemadam api ringan tipe C digunakan untuk memadamkan jenis api yang mengandung arus listrik. Zat pemadam ini relatif aman karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Alat pemadam ini dapat juga digunakan untuk memadamkan api yang berasal dari bensin yang mengandung arus listrik. Yang keempat, alat pemadam api ringan tipe D digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran dari bahan logam yang mampu terbakar seperti magnesium, titan, aluminium, sodium, potasium. Alat pemadam kebakaran jenis ini sangat jarang digunakan. Kemudian yang terakhir, nomor 5 adalah alat pemadam api ringan tipe K. Digunakan untuk memadamkan kebakaran yang bersumber dari media memasak seperti minyak goreng ataupun lemak hewani karena menggunakan zat pemadam busa atau foam. Alat pemadam api ringan secara teknis harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat memberikan hasil kerja yang maksimal. Beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi antara lain: 1. Tabung tidak dalam kondisi berkarat. 2.
segel alat pemadam harus dalam kondisi utuh. 3. Selang alat pemadam harus tahan terhadap tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. 4. Dalam kondisi tertutup baik dan erat. 5. Alat pemadam tipe storage pressure, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan. 6. Alat pemadaman tipe cartridge, tidak boleh ada kebocoran pada membran tabung gas. Dan yang terakhir, 7. Tidak kadaluarsa. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagian-bagian APAR. Ya, mohon maaf sekali kalau di gambar itu berbahasa Inggris, namun akan saya jelaskan dengan secara bahasa Indonesia. Silahkan kalian cocokkan saja, kalian artikan sendiri. Yaitu bagian-bagian APAR adalah yang pertama, yaitu ada yang namanya pin keselamatan. Kemudian ada pipa semprot, ada ukuran tekanan, ada pegangan, ada tromol gas tekanan tinggi, dan juga ada kimia kering, karbon dioksida atau air. Kemudian ada juga yang disebut tube. Nah, seperti itu, silahkan kalian perhatikan. Pemasangan alat pemadam api ringan harus berada pada lokasi yang strategis. Lokasi pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan yaitu yang pertama, berdekatan dengan pintu keluar. Yang kedua, diletakkan pada tempat yang terlihat jelas. Yang ketiga, berada pada tempat yang ketinggiannya terjangkau, maksimal 120 cm. 4. Dijauhkan dari jangkauan anak-anak. 5. Berada jauh dari sumber panas. 6. Berada pada jarak maksimal 23 meter dari lokasi yang berkecenderungan. 7. Memiliki kebakaran tipe A. 8. Berada pada jarak maksimal 15 meter dari lokasi yang berkecenderungan memiliki kebakaran tipe B. 9. Diletakkan di dekat dapur, lokasi bengkel, garasi mobil, dan pada dinding tangga basement. Seringkali alat pemadam api menemui beberapa kegagalan, antara lain 1. Memiliki jenis dan ukuran yang tidak sesuai untuk memadamkan tipe api tertentu. 2. Macet, tidak berfungsi, bocor atau kehilangan tekanan, dan terjadi penggumpalan akibat lama tidak terpakai. 3. Terjadi kerusakan komponen akibat kurangnya perawatan. 4. Lokasi penempatan tidak strategis atau terhalang benda tertentu. 5. Petugas yang belum terampil atau belum mendapat pelatihan. Terdapat beberapa cara dalam penggunaan alat pemadam api ringan portable dengan mengadopsi istilah internasional, yaitu PASS. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, P berarti pull the pin, yaitu menarik pin pengaman yang terletak di antara tangkai pegangan sehingga alat pemadam ini dapat digunakan. 2. A berarti aim the best of fire, berdiri pada jarak yang aman dengan api saat memadamkan. 3. S berarti squeeze the handle, menekan tangkai pegangan supaya zat pemadam keluar dari tabung melalui selang karet. Dan yang terakhir, keempat, yaitu S berarti sweep side to side, memadamkan api dengan gerakan menyapu agar api tidak menyebar kemana-mana. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.